Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma arzuqni rizqan wasi'an wa halalan tayyiban. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini dengan izin Allah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Subhanallah. Maka dengan berkumpulnya di sini, mudah-mudahan yang hadir di sini bisa kecepatan ilmunya, insyaallah. Sama-sama kita duduk majlis ini menjadi orang-orang yang beruntung pada hari ini. Karena berapa banyak orang di luar sana yang pengen hadir di majlis seperti ini, tapi mereka tidak bisa hadir karena kesibukan dunia. Tapi kita bisa hadir di sini. Insyaallah saya akan memberikan mungkin sharing motivasi tentang menghafal Quran, dan nanti insyaallah kita akan belajar maqamat, ya, ilmu maqam dalam ilmu Quran namanya. Tapi ilmu maqamat ini belum termasuk ilmu dalam kategori ilmu Quran, karena maqam ini namanya irama Quran. Jadi dia tidak termasuk dalam ilmu Quran. Dia hanya masuk dalam ilmu seni. Nah, alhamdulillah kalau bisa yang di luar bisa hadir semua di sini, sayang nih, masya Allah, momen. Karena kalau ngobrol pun bisa kapan-kapan, tapi kalau ilmu itu susah didapat. Alhamdulillah. Sebelumnya udah kenal sama saya belum? Sebagian mungkin ya. Sebagian. Alhamdulillah, karena dengan izin Allah saya mungkin untuk saat ini aktif memang di media sosial untuk menyiarkan Quran, karena berawal dari kekhawatiran saya melihat fenomena zaman sekarang ini, anak-anak muda sekarang yang mana mereka aktif di media sosial tapi mereka memanfaatkan dengan hal yang tidak bermanfaat. Maka itu yang membuat saya menjadi risau dengan adanya media sosial ini. Ketika itu saya terjunlah ke media sosial dan menyiarkan Quran. Alhamdulillah responnya luar biasa sekali. Banyak teman-teman di luar sana, di Indonesia khususnya, mereka termotivasi dengan izin Allah, ada semangat beliau ingin menghafal Quran. Alhamdulillah. Sebelumnya ini yang hadir di sini udah hadir di majelis kemarin belum, yang di konsil? Nggak semua ya. Nah, sekarang saya pengen tanya sekali lagi. Sebelum kita memulai sharing ini, siap gak di sini pengen menjadi penghafal Quran? Siap. Insya Allah. Siap? Siap. Insya Allah. Kalau memang kita siap menjadi penghafal Quran, maka mulailah dari sekarang ini. Langkahkan kaki kita, langkahkan hati kita, gerakan hati kita untuk menjadi penghafal Quran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ketika kita sudah punya keinginan ingin menjadi penghafal Quran, luruskan niatnya. Jangan hanya semata-mata karena duniawi. Tuluskan niatnya ingin memberikan mahkota kepada orang tua, ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting adalah kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebelum kita belajar ilmu maqamat, apa itu ilmu maqamat? Nanti kita ceritakan sebelum saya masuk ke kategori yang cerita. Ada cerita saya pengen cerita dulu untuk awal ini. Sebelumnya ada cerita seorang anak muda di Makkah Al-Mukarramah. Ini cerita ini luar biasa, tolong didengarkan Pak ya. Cerita ini suatu ketika ada seorang pengajar dari Masjidil Haram, dia menceritakan kepada murid-muridnya. Beliau bilang, syekhnya bilang, suatu ketika aku kedatangan seorang calon murid ketika itu. Calon murid ini datang kepadaku dan dia meminta kepadaku untuk aku mengajarkan ilmu Quran kepadanya. Sebelum dia masuk untuk belajar ilmu Quran, aku ingin menanyakan beberapa hal kepada dia. Aku tanya kepada dia, wahai anak muda, apakah kamu hafal juz amma? Dia menganggukkan kepalanya ketika itu. Kemudian syekhnya bertanya lagi, apakah kamu hafal Tabarakalladzi biyadihil mulk al-muluk?
Dan dia menganggukkan lagi kepalanya. Kemudian muncullah rasa takjub oleh syekh tersebut. Sampai pada saat itu syekh tersebut bertanya lagi kepada anak muda tersebut, wahai anak muda, apakah kamu hafal surah Nuh? Hafal juga. Wah, subhanallah ini. Sama takjub nih si syekhnya. Akhirnya si syekh tersebut mengetes lagi hafalan si anak muda tersebut. Wahai anak muda, apakah kamu hafal surah Al-Baqarah? Hafal. Dan dites ketika itu dan lancar, nggak ada salah sama sekali. Akhirnya ketika itu syekh tersebut merasa takjub dengan anak muda tersebut dan bilang kepada anak muda tersebut, wahai anak muda, kamu aku terima, tapi besok nanti bawa orang tuamu ke sini, saya pengen menanyakan sesuatu hal kepada orang tuamu. Akhirnya baliklah anak muda tersebut. Besok paginya dia membawa orang tuanya kepada syekh tersebut. Apa yang terjadi ketika itu? Ketika orang tuanya sampai di depan pengajarnya tersebut, sampai di depan syekh tersebut, syekhnya bingung. Kenapa? Karena bapaknya anak muda tersebut orang yang biasa-biasa aja, orang yang mungkin tidak terlalu menegakkan sunnah, mungkin orang yang ibaratnya awam, mungkin bisa seperti itu, bisa dibilang seperti itu. Tapi ketika itu bapaknya anak muda tersebut bilang kepada syekhnya, wahai syekh, engkau pasti bingung melihatku karena aku mungkin orang yang biasa-biasa aja pada saat ini. Tapi ingatlah wahai syekh, aku di rumah mempunyai anak yang tiga-tiganya menjadi penghafal Quran. Subhanallah. Syekhnya bertanya, masya Allah, bagaimana caranya? Wahai syekh, di dalam rumah tangga aku bukan hanya sendiri untuk menjadikan anakku menjadi penghafal Quran. Aku punya wanita yang mana tenaganya dia lebih banyak 1000 kali dari tenaganya laki-laki. Siapa dia? Istriku. Dialah yang memperjuangkan anak-anakku menjadi penghafal Quran. Bagaimana caranya? Jadi istrinya ini, Pak, istrinya ini dari ketika lahir, anaknya ini tiga-tiganya, ketika dia sudah mulai berbicara, sudah bisa berbicara, anaknya sudah ditanamkan rasa cinta kepada Quran, mulai dimotivasikan dengan Quran, sehingga ketika itu anaknya sudah menghafal Quran. Dan barang siapa yang satu anaknya atau di antara tiganya dia hafal Quran, bisa setor paling pertama kepada ibunya, maka anak tersebut boleh memilih menu makanan yang ada pada malam hari itu. Nah, seperti itu tuh, itu yang pertama. Yang kedua, ibunya bilang kepada anaknya, barang siapa yang mengulang hafalannya setor paling pertama, maka dia boleh memilih tempat hiburan yang mana dia ingin pergi. Dan yang ketiga, ibunya bilang, barang siapa yang setor hafalannya sudah hatam 30 juz, maka dia boleh memilih tempat dimanapun yang ingin pergi, liburan kemanapun. Subhanallah. Ternyata itulah, di dalam rumah tangga tersebut ditanamkan kompetisi kebaikan di dalamnya. Bayangkan Pak, di dalam rumah, kalau seandainya ada anak seorang penghafal Quran, subhanallah, rumah yang diisi dengan ayat Quran, murotal Quran, subhanallah, itu berkah Pak. Malaikat itu akan pasti mengelilingi kita. Jangankan itu Pak, kita hadir di majelis ini aja, malaikat sudah hadir bersama kita. Maka beruntunglah orang yang hadir di majelis ini, orang yang mendengarkan. Bahkan anak kecil ini di belakang ini Pak, yang mereka cuma ngobrol-ngobrol, itu mendapatkan pahala. Benar Pak, orang yang gak paham di majelis ini, itu mendapatkan pahala. Subhanallah, keutamaan majelis itu luar biasa. Beruntunglah bagi orang yang ada di majelis ini. Subhanallah. Akhirnya ketika itu syekh tersebut kagum, merasa bersyukur sekali, subhanallah, melihat anak muda tersebut. Sehingga ketika anak muda tersebut diterima, dididik menjadi seorang penghafal Quran, dan dia menjadi seorang guru besar ketika itu. Subhanallah. Dan satu lagi, ada seorang kakek-kakek, dia penghafal Quran, berumur kurang lebih 70 tahun sampai 80 tahun, dan hafal dia lancar Pak. Suatu ketika kakek ini divonis oleh dokter dan dia harus dioperasi karena ada satu penyakit. Nah, ketika dia pengen dioperasi, kakek tersebut menangis sejadi-jadinya. Lantas seorang dokter tersebut bingung, kenapa menangis gitu kan? Dokter tersebut bertanya kepada si kakek tersebut, wahai kakek, kenapa engkau menangis? Udah, nggak usah nangis, insya Allah ini operasi paling aman, karena kita berpengalaman, insya Allah dengan izin Allah nanti sembuh. Karena ini penyakitnya nggak terlalu berat kan, kata dokternya. Akhirnya kata si kakeknya bilang, wahai dokter, wallahi saya menangis bukan karena saya takut dioperasi. Saya nggak takut sama sekali, tapi yang saya takutkan adalah waktu saya terbuang beberapa jam untuk operasi ini, sehingga saya tidak bisa mengulang hafalan saya. Subhanallah. Akhirnya dokternya menangis dan dia bilang, si kakeknya bilang, wahai dokter, berapa lama operasi ini? Kurang lebih 3 jam. Oke, kalau begitu ceritanya, sebelum dioperasi dimulai, 1 jam pertama saya ingin mengulang hafalan saya dulu.
Subhanallah. Jadi ketika semua tim medis Pak udah siap Pak, 1 jam dikasih waktunya buat kakek tersebut untuk mengulang hafalan dia. Dibaca Al-Quran tersebut sehingga pas sudah 1 jam dibiuslah si kakek ini. Dimulai oleh medis sampai selesai beres, nggak ada kendala sama sekali. Pas kakek ini sadar, apa yang terjadi Pak? Dokternya bilang kepada kakeknya, wallahi kek, saya tidak pernah melihat satupun manusia yang saya operasi selama hidup saya yang mana ketika dioperasi mulut dia sambil komat kamit mengulang hafalan Quran dia. Subhanallah. Lihat Pak, kalau orang sudah benar-benar cinta sama Quran dimanapun Pak, dia pasti akan meluangkan waktu untuk Quran. Kita baru kerja, baru berangkat pagi, pulang siang aja dibilang nggak ada waktu buat Quran. Siapa yang bilang? Dimanapun kita bisa menghafal kita. Kalaupun memang kita malas untuk membaca Quran, dengarkan Quran dengan merotal. Banyak sekarang media, sekarang zaman teknologi canggih. Apa kata Allah? وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Allah bilang, apabila dibacakan ayat Quran, tulis alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila ada Al-Quran dibacakan, ketika orang mendengarkan bacaan Quran tersebut bertambah imannya, maka itulah orang beriman. Tapi kalau orang dibacakan ayat Quran merasa biasa-biasa aja hatinya, perlu dipertanyakan keimanannya. Benar Pak, bahkan mungkin ada yang biasa-biasa aja, acuh-acuh. Mungkin saking ngefans-nya dengan band, ketika mendengar suara band tersebut, dia langsung menyanyikan. Tapi ketika mendengar bacaan Quran, biasa-biasa aja. Bahkan ketika nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, dia tidak mau berselawat. Subhanallah. Ketika disebutkan nama artis yang paling dicintai, dia mengaum-ngaum, ya Allah, nangis-nangis. Subhanallah. Jangan sampai seperti nauzubillah. Nah, oleh karena itu, dari cerita tersebut saya berharap jamaah sekalian di sini yang hadirin yang mulia di sini ada rasa cinta tumbuh menghafal Quran. Semoga Allah memudahkan kita semua. Amin. Insyaallah kita masuk ke kategori yang namanya makomat, ilmu makomat. Apa itu makomat? Makomat itu adalah irama bacaan Quran, seni dalam bacaan Quran. Kalau kita di Indonesia mungkin kita sering yang mendengar namanya mujawad. Ya, apa itu mujawad? Mujawad itu bacaan yang benar-benar pelan, hati-hati banget. Sama dengan tartil, cuman beda, beda definisi. Kita sering mendengar bacaan mujawad yang sering dibawakan oleh qori nasional kita, yaitu Kiai Haji Muhammad ZA ataupun Nanang Qasim ataupun yang lainnya. Kita sering dengar yang bacaan seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu namanya mujawad. Nah, kalau tartil beda. Mujawad dengan tartil itu beda. Mujawad orang yang benar-benar memperhatikan setiap huruf ayat Quran. Pelan banget baca Qurannya. Merotal orang yang tartil warattil Quran tartil, baca dengan pelan-pelan, dengan dihayati, sama sebenarnya, cuman beda. Kalau mujawad itu bacanya benar-benar pelan, kalau tartil dibacanya agak cepat sedikit. Gimana kalau tartil? Tartil seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu tartil namanya tuh. Mujawad yang tadi sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Beda. Kalau saya pribadi, saya lebih suka murattal. Kenapa? Kalau orang yang membaca murattal, saya merasa itu lebih tersentuh hatinya. Benar Pak? Apalagi ini orang yang murattal, dia baca pas lagi qiyamul lail sendirian tengah malam, mati lampu sendiri, dia baca ayat yang paling suka Ar-Rahman misalnya, saya jamin dia menangis Pak. Benar Pak? Saya jamin dia menangis. Tapi kalau orang baca mujawad itu nggak bisa dibaca pas lagi sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kapan selesainya? Ya kan? Coba aja baca satu halaman itu kan, bacanya mujawad. Ya Allah, bahas 1 rakaat Pak bisa 1 jam Pak. Tapi kalau baca murattal itu pasti cepat. Ya kenapa? Karena memang buat bacaan sholat, buat bacaan sehari-hari. Kalau mujawad ini bacaan biasanya buat orang perform di satu acara, ya, satu acara besar misalnya seperti itu, biasa seperti itu. Nah, jadi bacaan Quran tadi yang terbagi 2, mujawad dengan
murattal. Nah, kita akan pada kesempatan ini kita akan ambil namanya murattal, belajar murattal. Nah, dalam murattal ini ada namanya ilmu maqamat. Maqamat tadi irama-irama bacaan Quran. Asal katanya adalah maqam. Maqam, tempat bacaan, tempat suatu tempat. Maqam Ibrahim, tempat Ibrahim. Nah, maqamat itu namanya irama-irama tempat-tempat bacaan nada Quran. Nah, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan dulu tuh makomat. Makomat itu ada banyak bacaannya. Yang pertama ada makom bayati. Apa? Bayati, bukan hayati. Bani. Nonton film nih, dalamnya kapal Parduich. Yang kedua makom Hijaz. Apa? Hijaz. Yang ketiga makom Nahawan. Nahawan pakai da, ujungnya dada. Nahawan, bukan Nahawan. Nahawan. Yang keempat makom Ros. Apa? Makom. Yang kelima ada namanya makom Sika. Sika. Yang keenam ada namanya makom Jiharka. Apa? Jiharka. Yang terakhir ada namanya makom Soba. Makom Soba. Nah, setiap makom tersebut itu punya ciri khas masing-masing. Punya ciri khas masing-masing. Nah, di antara makom tadi yang paling saya suka adalah irama makom Nahawan. Nah, ada lagi tambahan Kurdi, saya lupa. Makom Kurdi. Ini yang sering dibawakan oleh teman sahabat saya, Muzammil Hasbullah, ketika dibaca Quran. Mungkin beberapa sering mendengar irama bacaan Muzammil di surah Ar-Rahman ya, yang sampai saat ini mungkin sudah belasan juta viewers di YouTube untuk saat ini. Bacanya seperti ini. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Nah, ini namanya makom Kurdi. Nah, ini yang makom favorit teman saya Muzammil Hasbullah. Kalau saya pribadi, saya paling suka adalah makom Nahawan. Nahawan. Nah, makom Nahawan ini juga sering dibawakan oleh Syekh Murattal yang sering kita dengar, yaitu Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Mungkin beberapa udah banyak download itunya, kasetnya ya, disetel di Murattal di mobil, sering dengar. Nah, Mishari Rashid bacaannya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, lihat. Irama yang kita dengar tadi itu iramanya lebih condong pada suatu ungkapan kesedihan. Betul? Benar, itu sedih Pak iramanya Pak. Na 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 na. Nah, ini sedih. Termasuk juga Kurdi. Bahkan setiap makom-makom tadi itu punya rumus tersendiri agar kita bisa menguasai irama tersebut. Contohnya Kurdi di Indonesia itu ada namanya cara menghafal makom Kurdi dengan rumus seperti ini. Kurdi yang pertama naik, Kurdi yang kedua datar, Kurdi yang ketiga turun. Nah, itu rumus-rumus itu. Nah, nanti beda. Mungkin kesempatan saat ini saya akan mengajarkan namanya makom Nahawan. Ya, makom apa? Nahawan. Nah, semoga dengan kita belajar makom Nahawan ini, nanti beberapa keluar dari majelis ini lebih semangat lagi untuk membaca Quran. InsyaAllah. Bahkan kalau bisa nanti keluar Pak, cari masjid-masjid Pak di New Zealand. Bilang Pak, saya mau jadi imam. Wih, subhanallah.
Emang kamu bisa? Alhamdulillah pasti sudah bisa makom nahawat. Walaupun saya baru hafal kulhu, dan gak apa-apa. Bismillah aja. Saya dulu waktu kecil gitu Pak, SMP Pak, berani dengan mental yang kuat. Saya bilang ke DKM masjid, Pak, saya mau jadi imam Pak. Bilang seperti itu, dengan mental yang kuat, dengan izin Allah, subhanallah. Sekarang berada di New Zealand, berawal dari situ Pak. Subhanallah Pak, beneran Pak. Nah, makom nahawat ini dia punya cara rumus ya. Oke, saya akan kenalkan dulu makom nahawat. Bapak-bapak dengarkan, nanti ikutin saya. Bapak dengarkan dulu sampai habis, nanti yang kedua baru ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perhatikan. Saya tadi ada membaca mempraktikkan intonasinya. Nah, dari intonasi tadi itu ada rumusnya. Naik, datar, turun. Apa rumusnya, Pak? Naik, datar, turun. Ulangin. Naik, datar, turun. Perhatikan sekali lagi. Perhatikan. Nih, saya memakai tangan saya. Ini lebih enak, Pak, kalau pakai tangan, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, dapat ya? Udah mulai kebaca ya? Apa tadi rumusnya? Naik, datar, turun. Oke, siap. Nah, sekarang saya baca setiap satu ayat, nanti Bapak ikutin, ya. Kalau bisa pakai tangan Pak, biar lebih enak. Ya, siap ya. Ikutin saya nanti setelah saya baca satu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Datar ya. Oke, kita masuk ke ayat pertama. Tadi apa yang terakhir rumusnya? Tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Habis ini apa? Nah, naik. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Sekarang tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa, Pak? Bisa ya? Coba. Sekarang saya nggak bimbing. Saya pengen dengar coba dari awal. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa? Insyaallah. Masya Allah. Kalau sholat gak gini-gini. Ya, iya kali Pak. Masa sholat kayak gini nanti tangannya. Nah, itu rumusnya dasarnya adalah naik datar turun. Bapak-bapak, ketika membaca waladdallin tadi, kalau merasa napasnya nggak nyampe, jangan digoyang-goyangin. Nanti nggak ada gitu nanti Pak. Kalau mau, nggak usah digoyang-goyangin. Waladdallin, sama aja nggak apa-apa. Bertahap. Nanti kalau sudah terbiasa dengan datar tadi, lama-lama nanti bisa goyangin sendiri tuh. Nah, lihat. Ibu-ibu dengar nggak di atas? Dengar. Ibu-ibu dengar? Nah, ini rumus tadi itu bisa dipraktekkan di surah-surah yang lainnya. Ya, Tafsir. iya semua surah dimanapun Pak. Karena apa? Pada dasarnya kalau kita menguasai 3 rumus dasar tadi dan kita aplikasikan di dalam surah Al-Fatihah, maka ketika kita membaca surah yang lainnya gampang Pak. Contoh, saya ambil surah yang lain. Apa? Surah Al-Kafirun. Ya, surah Al-Kafirun. Ini surah yang pendek. Nanti saya ambil surah yang panjang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين. Sama aja. Surah yang lainnya, surah yang panjang. Saya ambil apa? Ini Al-Muluk. Ya, saya ambil Al-Muluk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sama aja kan? Naiknya 3 kali. Nggak apa-apa, bebas. Yang penting iramanya masuk. Nanti Pak, kalau kita sudah menguasai tadi Pak, sudah bisa Al-Fatihah dasar, ya rumus 3 tadi. Mau kita naikin pertama kek, mau kita turunin kek, mau kita datarin kek, terusin nggak masalah. Nggak masalah Pak. Yang penting iramanya sudah masuk, ya kan? Nggak perlu. Cuman itu hanya melatih saja. Melatih saja. Al-Fatihah dasarnya. Dasarnya aja. Nanti kan Bapak kalau baca Quran nih, pasti bosan dong kalau naik datar turun terus, iya kan? Kita lupa nanti ininya, iramanya. Mungkin pertamanya langsung datar, tiba-tiba naik terus, turun lagi. Itu nggak apa-apa Pak. Contoh nih, saya ambil nih, misalnya surah Al-Isra. Ini saya ambil yang naik, tapi langsung turun nanti. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat. Enak nih variasikannya nanti. Aduh, sebutan saya Pak. Berdiri dulu. Minum. Aduh. Terlalu manis tadi. Terlalu manis Ustaz. Kram, Ustaz. Enggak masa-masa. Kali ilmunya nyebrang. Amin. Nah, Berapa kaca? sekarang saya pengen Lurusin aja kursi. Nah, nggak apa-apa. Saya selonjoran nggak apa-apa ya? Apa? Tiduran ini saya enggak. Ya. Nah, apa namanya? Sekarang saya pengen tes salah satu di antara Bapak, ada nggak kira-kira siapa yang udah bisa? Saya pengen dengar satu aja. Gak usah. Siapa kira-kira? Asra atau saya tunjuk aja ya? Sultan Ahmad, saya pengen dengar. Silakan Zat. Mau share apa Ustaz? Aduh. Yang tadi ya, yang naik data turun. Biar contekan Ustaz. Surah Al-Fatihah boleh Zat atau yang lain nggak apa-apa. Ada grogi ya. Oh ya pakai ini. Masya Allah. C minor. Jangan langsung turun. Ntar selesai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah ini udah bisa nih dasarnya, subhanallah. Nanti tinggal dikembangkan lagi tuh, ya. Bapak-bapak juga nih, saya yakin bapak bisa nih muka-mukanya nih, insyaallah. Ya Pak ya. Nanti makom-makom yang lain kita akan belajar next time, insyaallah. Ya. Nah, kenapa sih kita harus belajar makom ini, Pak? Penting, Pak. Kenapa? Karena kalau kita baca Quran datar, monoton, itu enak gak? Kurang enak, Pak. Kurang nikmat, Pak. Ibarat kata kalau kita masak nggak ada garamnya, Pak. Betul? Kita masak sop nih, nggak ada garamnya. Tapi kalau kita pakai garam, gurih Pak. Kalau bahasa tahu bulat Pak, gurih nyoy-nyoy. Ya, kalau di Indonesia tuh lagi rame tahu bulat, gurih nyoy-nyoy. Nah, bapak-bapak bedakan Pak, membaca Quran dengan makom yang bapak suka ataupun makom yang monoton, datar aja. Contohnya, kita baca Quran kayak gini Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ini ada makomnya. Makom sendiri, makomnya sendiri. Iya, ada makomnya. Cuman kalau begitu, kita kadang-kadang ada perasaan bosan, Mbak. Tapi kalau kita pakai dengan makom yang memang sudah ditentukan ya, ada makom seni-seni khusus gitu ya. Kayak tadi makom nahawan, maka subhanallah, Pak. Apalagi nih bapak-bapak sudah mulai menghafal Quran, satu hari sudah hafal satu halaman, nanti dipraktekkan di sholat malamnya, membaca hafalan yang tadi dihafal tadi siang, kemudian dibaca pas sholat malam dan membaca surah makom dengan makom nahawan, subhanallah Pak. Saya jamin Pak, hafalannya lancar, ketika membaca Quran pasti menangis, seolah merasa Allah berada bersama kita. Ya subhanallah Pak. Sekarang saya tanya, kita pernah nggak membaca Quran seakan-akan Allah memperhatikan kita sambil tersenyum melihat kita? Pernah nggak? Atau mungkin kita baca Quran karena hanya apa? Hanya ini doang, apa euforia doang, iseng-iseng doang gitu. Ah, lagi ada waktu kosong baca Quran. Salah. Seharusnya Quran mana ya? Saya mau baca Quran nih. Seharusnya gitu. Seharusnya gitu. Selama ini mungkin karena kita lagi kosong, iseng-iseng baca Quran. Kayak gitu. Jadi seolah Quran itu kayak apa ya? Kayak nomor kesekian berapa gitu. Padahal seharusnya yang lebih diprioritaskan adalah Quran. Saya punya teman, Pak. Ketika ujian UN Pak, kelas 3 SMA, cerita nih dari teman. Ini orang pas besok pelajaran matematika, semua teman-temannya pada belajar di masjid Pak, pada fokus belajar matematika per kelompok. Nah dia ini anak satu orang ini, dia orang memang pada belajar, dia di belakang di pojokan masjid senderan sambil baca Quran. Senderan aja sambil menghafal Quran dia. Santai aja, enjoy, nggak ada muka beban gitu Bang. Semua orang santri waktu itu mungkin mukanya udah kaku semua Bang. Besok pelajaran MTK. Ibarat kata kan kalau anak SMA kan kayak gitu, susah biasanya. Nah ini anak biasa aja. Sampai tengah malam jam 11, ini anak bukannya malah belajar, baca Quran lagi. Sampai waktu tidurlah dia, bangun malam dia sholat, habis itu subuh baca Quran biasa, semua santri baca Quran, habis itu ada waktu, dikasih waktu untuk belajar lagi. Nah ketika orang dikasih waktu untuk belajar, ini anak baca Quran lagi. 10 menit sebelum bel berbunyi, baru ini anak membuka belajar MTK. Dibuka belajar MTK-nya, dan dia buka cuma gini doang. Oh iya, geser-geser dong Pak, dia nggak doang tuh, iseng-iseng dong. Apa yang terjadi Pak? Semua teman-teman ini bilang, ini anak ya belajar kagak gitu. Orang Betawi Pak biasa, belajar kagak, gimana ceritanya gitu. Iya bener Pak, iya. Kalau kita nungguin ngomong. Akhirnya anak-anak udah pada ngeceng-ceng gitu Pak, udah pada ngebully tuh. Wah ini anak nih, lihat aja Pak, nilainya ntar nih pasti anjlok dah. Udah pada sombong tuh. Padahal teman-teman yang pada ngebully dia itu sama sekali nggak membuka Quran, sehingga dia fokus pada pelajaran MTK. Lihat Pak apa yang terjadi. Ketika bel berbunyi, semua santri masuk ke dalam kelas.
semua santri dibagikan jawabannya. Ketika semua santri dibagikan lembar soal dan jawaban, semua mukanya pada kaku, pada pucat. Ini anak senyum aja, santai, biasa aja. Pas dia pengen buka, dia baca doa. Ya Allah, tadi malam saya baru belajar ilmu dari segala ilmu ya Allah. Itu Quran. Benar Pak, MTK cuma pelajaran kecil sebagian dari Quran. Tolong bimbing saya ya Allah, berikan aku hidayahmu pada saat ini. Apa yang terjadi ketika itu? Pas dibuka, Allahumma sholli ala Muhammad. Set. Gak bisa jawab. Gak bisa jawab dia. Wah, ditutup lagi sama dia tuh. Ya Allah, tolong ya Allah. Tadi malam saya baru belajar ilmu dari segala ilmu. Dua kali itu jurang doanya. Yakin dia tuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Set. Wah, Pak. Set sampai beres Pak. Dan dia anak yang paling pertama keluar. Semua santri ketika itu, wih gila nih anak, belajar kagak, keluar paling pertama. Udah bingung kan? Wah, subhanallah Pak. Ternyata beberapa bulan kemudian pengumuman nilai yang paling tinggi diraih oleh anak tersebut. Nilainya 9,8 sekian. Anak-anak yang belajar yang buka Quran nilai berapa? Cuma 8,3, 8,6 atau 8,7 segitu. Subhanallah. Lihat Pak, Quran tuh kalau sudah benar-benar sama kita, sahabat sama kita, dimanapun Pak Allah mudahkan Pak. Yakin aja udah. Insya Allah. Kalau perlu Quran itu selalu ada di saku kita. Quran saya mana tadi? Iya, kalau bisa ada saku kita Pak. Saya sempat dulu kehilangan Quran saku saya, itu kehilangan. Ya Allah, saya merasa ada yang kurang gitu. Gimana rasanya gitu? Kita kalau nggak baca Quran sehari aja, ya Allah, hampa hidup Pak, hampa hidup. Ya, oleh karena itu Bapak-bapak sekalian, saya pengen nanti setelah bisa belajar makom ini, mudah-mudahan nanti kalau dari sini sudah bisa membaca irama hawan. Ya, sudah bisa dipraktekkan sehingga mudah-mudahan pahalanya bisa mengalir pada saya. Amin. Oleh karena itulah manfaatnya ilmu Pak. Kalau kita punya ilmu, berbagilah dengan yang lain. Kenapa? Karena kalau kita berbagi yang itulah sebenarnya anfa'uhum linnas, yang bermanfaat bagi manusia. Ketika manusia merasakan manfaatnya, subhanallah. Orang nih, misalnya saya nih, memberikan tadi sharing tentang pengalaman ataupun mengajarkan makom tadi. Bapak mempraktekannya, insya Allah pahalanya buat saya Pak. Amin. Bapak nanti punya anak, Bapak aja kepada Bapak, anak Bapak membaca persis yang Bapak baca, yang ajarkan, pahalanya ngalir kepada Bapak. Terus seperti itu ilmu Pak, subhanallah. Amal jariah. Maka bayangkan Pak, guru-guru kita, ulama salafus saleh zaman dahulu, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, subhanallah. Dan beberapa imam yang lainnya, rahimahullah ta'ala, berapa pahala yang mereka dapat sampai saat ini kita rasakan nikmat ilmunya. Subhanallah. Ya, maka jangan merasa rugi ketika anaknya Pak ada anaknya nih pengen masuk pesantren, udah bismillah aja udah. Kalau kata Ustaz Yusuf, bismillah aja udah. Yo paling kencang ketawanya. Biasanya saya pengen ketawa kan. Oh ini tetangganya. Iya. Lawang ada ngomong. Allah dipiringkan kemudahan buat kita. Masa iya kita yang ngambil gitu kan? Insyaallah ya. Doain saya Pak. Saya pagi ini sore ini mau balik ke Indonesia. Seharusnya kemarin saya balik. Tapi qadarullah ternyata Allah berkehendak lain. Kalau nggak kayak gitu mungkin saya nggak bisa hadir di sini. Ada yang mau insyaallah. Doain saya balik. Tapi saya nggak ke Indonesia dulu. Saya ke Kuala Lumpur transit. Kemudian ke Aceh menghadiri acara resepsi pernikahan teman saya, Muzammil Hasbullah. Doakan Pak, semoga pernikahannya diberkahi Allah SWT, menjadikan keluarga sakinah dan mawaddah. Ada ibu-ibu di atas yang pengen dengan suara Ustaz. Oh iya. Oh ya, siap. Oke. Sebelum saya tutup, jam berapa sekarang? Masih lama, Ustaz. Masih lama. Masih lama ya? Masih lama. Enggak, masih lama. Check in setengah jam. Check in? Enggak apa-apa, setengah jam enggak Setengah jam nggak apa-apa. Air rahasia kok. Oke. Surat apa, Ustaz? Sebutin Ustaz, Surah maaf. Al-Waqiah. Karena sore ini bagus baca Al-Waqiah. Bisa. Insyaallah. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan bacakan irama yang pertama.
Soundnya bisa gede nggak dikit? Eh, Besar banget ya? dikecilin maksudnya, dikecilin dikit. Dikasih echo dikit, dikasih echo. Bisa di set ya? Nggak bisa. Tukang setnya nggak tahu. Diekolin bisa. Oke, yang pertama adalah berubah suaranya. Yang pertama Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Siapa? Syekh Sa'ad Al-Ghamidi dengan irama makom namanya Sika. Makom Sika. Nah ini penting nih. Nah ini kencang, enak nih. Subhanallah. Ini penting, bapak-bapak sekalian. Ketika kita mendengar murotal yang kita dengar, misalnya itu Syekh Abdul Rahman As-Sudais, ketahuilah itu bukan iramanya Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Sebenarnya beliau biasa membacakan namanya makom ros, tapi divariasikan oleh nada beliau. Nah, makanya kalau kita bilang itu bukan irama Sudais, itu makom ros namanya, bilang gitu, ya. Dirubah sekarang. Ada misalnya Rosid Al-Afasi ketika mendengar bacaannya, oh ini namanya makom nahawan, kayak gitu sekarang, ya. Oke, saya akan bawakan namanya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi dengan makom makom Sika dan Hijaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Nah itu namanya makom Sika dan Hijaz. Perhatikan, makom Sika tadi mempunyai karakter, ya, mempunyai karakter bacaan yang berwibawa. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berwibawa kan bacaannya? Nah, ketika ayat Al-Waqi'ah tadi saya baca itu masuk ke makom Hijaz. Makom Hijaz ini orang lebih sering mengenal yaitu makom yang angker. Makom angker, Pak. Angker. Kenapa? Iramanya kayak lagu-lagu gambus Arab gitu. Nih. Na 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 na
Arab gitu kan, irama apa? Gabus-gabus Arab gitu. Mesir ya? Ya sama aja lah Pak, Arab juga. Hidungnya mancung sama. Nah, lihat ketika saya masuk ayat tadi, والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Kayak angker gitu suaranya. Nah, jadi setiap irama mempunyai karakter masing-masing. Kemudian yang kedua, saya akan membawakan irama Ustadz Abu Usamah dari Indonesia. Nah, irama Abu Usamah ini beliau sering membawakan namanya makom ajam style. Makom ajam atau sama yang kita sering dengar jiharka. Jiharka. Ya. Nah, irama jiharka ini dia lebih condong pada suatu ungkapan kebahagiaan, kesenangan. Lihat, perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perhatikan ya, iramanya suatu ungkapan kebahagiaan. Na 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 na. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, makom ajam mustalina atau jiharka ini cocok kita bacakan ketika ayat tentang surga, ya, tentang nabi-nabi, tentang surah Al-Qasas. Itu nabi-nabi itu bagus banget nih pakai irama ini. Tapi kalau irama ini dimasukkan tentang kiamat, nggak cocok Pak. Ya kali kita bahagia hari kiamat. Siapa yang bahagia? La uqsimu biyaumil qiyamah. Nggak cocok kan? Demi apa? Oh ya kiamat datang, kiamat datang. Nggak mungkin kayak gitu kan? Nggak mungkin. Maka kita harus mencocokkan irama yang cocok dengan ayat yang kita baca. Itu penting. Makanya semua imam-imam di dunia mereka membaca Quran pasti mencocokkan irama yang mereka baca dengan ayat yang mereka baca. Kalau mereka ayatnya yang dibaca tentang kesedihan, maka pakailah makom yang sedih. Contohnya apa? Nahawan atau kurdi atau ada soba. Soba juga sedih Pak. Sering dibawakan oleh Hani Arifai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, pas kan? Kalau kita membaca ayat yang misalnya tentang maut, tentang meninggal, tentang cabutnya nyawa, tentang kiamat, maka pas kita membaca tentang makom yang sedih. Itulah, insyaallah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, saya akan membacakan Syekh siapa ya? Abdurrahman As-Sudais ya? Ya. Abdurrahman As-Sudais. Yang terakhir beserta bilalnya ya. Insyaallah beserta bilalnya. Jadi ini simulasi sholat di Masjidil Haram. Nah, Syekh Abdurrahman As-Sudais ini beliau sering membawakan namanya makom rost. Makom rost. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Itu saja, semoga bermanfaat. Oke, satu Ustaz. Bisa membacakan surat Al-Insan dengan makom nahawan karena anak-anak di sini Sudah hafal. Sudah menghafal itu. Oh, Boys ke depan, boys. Boys. Boys ke depan, boys.
Keburu nggak waktunya? Sebentar. Buru. Sampai habis satu surat. Enggak usah, Ustaz. Terserah, Ustaz. Satu surat aja kalau apa Apa yang pendek kan? Surat panjang 2 halaman setengah. Al-Qiyamah itu aja, Qiyamah. Aku salat. Al-Qiyamah apa nih? Bos depannya sini. No. Please. Ayo baca bareng-bareng aja. Iya, bareng-bareng. Boys. Boys. Adam, very good. Adam. Bisa. Alif. Karena ditunda. Just sit down, please. Ada kesempatan. Masa ke airport, please. Umur sama tenaga. Just sit down. Just listen. Amin. Ayo boys, come here. Come forward. Boys, Boys, come forward, boys. Iya, nggak apa-apa. Silakan, Ustaz. Boys ya panggilannya. Boys. Ayo kita baca surah Al-Qiyamah ya. Al-Qiyamah. Oke, siap? Are you ready? Boys, Oke. come here, boys. Baca bareng-bareng 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى
Masya Allah. InsyaAllah semoga kita dijadikan orang yang ahli Quran. Amin. Allahumma ja'alana wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatana min ahli Quran alladhina hum ahluka wa khassatuh. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak para jamaah sekalian sudah memberikan saya berbicara di sini. Subhanallah, sebuah kehormatan buat saya. Doain saya semoga sampai Malaysia dengan selamat. Semoga nanti bisa silaturahim lagi insyaallah. Ya, saya pribadi mohon maaf apabila ada salah kata, apabila ada salah perbuatan ataupun ada salah perilaku yang tidak mengenakan hati jamaah sekalian. Saya mohon maaf karena kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan dari manusia biasanya. Kalau pengen jamaah sekalian pengen lebih banyak belajar lagi, silahkan nanti bikin grup atau kalau mau searching di YouTube banyak video-video murotal, nanti sana belajar murotal di sana banyak. Termasuk teman-teman saya juga itu sering memberikan training bagaimana belajar makomat itu. Ya, itu penting karena kalau kita bisa dengan ilmu makomat tersebut nanti lama-kelamaan tumbuh rasa cinta kepada Quran. Ya, insyaallah. Itu saja. Saya Taki Malik mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada seluruh jamaah dan izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.